2, 3. Oke, kita masuk ke topik ini turunan parsial. Harusnya pasal ini tuh selesai minggu lalu. Nah, karena nggak selesai, jadi minggu ini kita teori dulu. Nanti tutorialnya mungkin dibikinkan video atau kalau keburu ya tutorial. Pokoknya besok kuliah lagi. Hari ini 1 jam, sekitar 1 jam 15 atau 20 menit. Besok sama gitu. Oh ya, besok nggak di sini ya. Besok di 94. Diusir saya sama Pak Dedi. Mektan kayak biasa. Diusir sama dia. Dipakai anak tambang gitu. Kenapa nggak Oke, udah. Oke, saya mau meringkas nanti yang sesudah pasal ini saya ringkas supaya untuk keperluannya aja. Nah, ini ngulang yang lalu, temperatur udara yang dirasakan seseorang bergantung pada temperatur udara sesungguhnya yang diukur termometer dan kelembapan udara saat itu. Gitu ya. Jadi yang dirasakan tuh nggak yang diukur temperatur, tapi ada faktor kelembapan. Makin tinggi kelembapan udaranya, maka tubuh akan merasakan temperatur yang lebih tinggi dari temperatur sesungguhnya. Nah, ini diberikan daftarnya seperti ini. Jadi bacanya gini. Yang ke bawah tuh temperatur dalam Fahrenheit tentunya ya. Kalau Celsius kita udah mampus segini. Fahrenheit temperatur. Yang ke kanan itu humidity. Jadi apa? Kelembabannya. Contohnya ini kalau temperatur yang diukur termometer 96, kelembaban udaranya 70, maka yang dirasakan temperaturnya itu 125 gitu ya. Gitu bacanya. Jadi I ini yang dirasakan oleh kita adalah fungsi dari I sama G sama aja ya. I sama G bergantung kepada temperatur yang dihitung, yang diukur termometer dan kelembaban yang diukur apa ya namanya hidrometer ya. Oke. Nah, perhatikan kondisi pada saat kelembaban 70. Jadi 70 mana kelembabannya 70 ini. Kelembabannya sepanjang ini 70 ya. Ke bawah yang biru tuh kelembabannya semua 70. Nilai dari I yang dirasakan kita merupakan fungsi dari temperatur saja. Kalau kita ngelihat ke sini aja, udah di set kelembapannya 70, maka yang berpengaruh sekarang temperaturnya yang dirasakan ya. Di set konstan, kelembabannya 70, maka temperatur yang dirasakan tergantung yang diukur termometer. Kalau oleh termometer diukurnya 90, ya dirasakannya 106 di kita. Jadi lihat yang biru aja ya. Gitu. Sebentar ini baiknya di crop aja. Supaya nggak mundur maju di slide-nya. Masukkan sini. Gitu ya. Jadi tinggal bolak-baliknya gampang. Oke. Nah, sekarang kita lihat laju perubahan ini apa ini temperatur yang dirasakan saat temperaturnya 96. Coba kita lihat tabelnya. Saat temperaturnya 96 dan kelembabannya 70 ya. Laju perubahan temperaturnya yang dirasakan berubah-ubah ya kalau kita rubah kolom. Tapi ininya di set 70 aja. Nah, laju perubahannya adalah ini temperaturnya kayak turunan dulu. Ya, G G apa? Fx tambah delta. Ini turunan tuh kan dulu turunan F aksen X itu sama dengan limit H menuju 0 Fx tambah H min Fx dibagi H gitu ya. Itu turunan atau laju perubahan F untuk satu peubah.
Nah, sekarang kita akan lihat untuk X-nya si temperatur 96. Maka fungsinya mirip ini. Dia namanya fungsinya G di sini. G96 tambah. Kalau di sini H, di sini delta T. Yang ininya ikut aja nih, kelembabannya selalu dilihat yang 70. Jadi kayak tadi ini kita ngelihat ke sini kelembabannya hanya 70. Jadi kayak konstanta kelembabannya ya. Jadi meskipun ini dua peubah, kayak satu peubah aja yang berubah-ubah hanya yang merah. Nah, ini jadi seolah turunan terhadap variabel yang pertama aja. Notasinya nggak pakai D, kalau di sini df dx kan ya. Ini biasanya df atau dy dx. Kalau di dua peubah, notasinya do. Kayak gini. Do G, do T. Perubahan G. G itu apa tadi? Temperatur yang dirasakan sama orang. Terhadap perubahan temperatur yang diukur termometer, itu seperti ini. Sama dengan ini. Gitu ya. Di mana X-nya di sini 96, H-nya diganti dengan delta T. Oke. Nah, dari tabel sebelumnya kita ambil pendekatan harusnya delta T-nya menuju 0 gitu ya. Tapi karena kita punyanya berupa tabel, kita gedein biar kelihatan sama kalian. Kita punyanya berupa tabel, maka ini kita lihat delta T-nya kita nggak ngitung menuju 0, tapi pakai pendekatan delta T-nya 2. Kenapa 2? Karena di sini naiknya temperatur, kok 2? Ini dulu, temperatur, iya naiknya temperatur 22 ini. Ya, T-nya mau dilihat, kalau T-nya naik 22. Jadi, satuan delta T terkecil yang ada di tabel ini 2 gitu ya. Jadi di sini delta T-nya diambil 2. Sehingga do G do T bukan yang sebenarnya hampiran karena delta T-nya 2. Saya masukkan di sini 2. 96 tambah 2 jadi 98. Sisanya sama semua. Cuma delta T-nya jadi ganti 2. Ini pembaginya juga 2. Nah, ini kita lihat G9870 berarti temperaturnya 98, kelembabannya 70. Temperaturnya 98, kelembabannya 70. Jadi hanya ngelihat yang di kolom biru aja ya. Dikurangi G96,70 ini. Jadi 133 kurangi 125. Gitu. Nah, itu laju perubahan temperaturnya. Ya, jadi apa? Kalau temperaturnya naik, maka lajunya sebesar ini. Kalau di set kelembabannya selalu tetap 70. Gitu ya. Nah, sekarang kita mau mengamati kalau temperaturnya selalu 96. Balik lagi ke tabelnya. Temperaturnya selalu 96. Yang dirubah-rubah kelembabannya di sini. Kalau kita bergerak ini horizontal, berarti temperaturnya tetap gitu ya, yang merah. Tapi kelembapannya berubah-ubah, nilai H-nya berubah-ubah. Nah, nilai dari I itu temperatur yang dirasakan oleh tubuh atau G sama aja ya, I itu sama dengan G ini di sini. Maka temperaturnya selalu 96, kelembapannya berubah-ubah gitu ya, yang merah. Temperaturnya selalu 96, kelembabannya berubah-ubah. Nah, laju perubahan temperatur yang dirasakan tubuh terhadap perubahan kelembapan ini
Do G, Do H, atau Do I, Do H, sama aja. Karena I dan G itu sama aja. Pada saat temperaturnya 96, kelembabannya 70. Kita lihat lagi di tabelnya. Pada saat temperaturnya 96, kelembabannya 70. Nah, bagaimana pengaruh perubahan kelembaban? Jadi H-nya yang dirubah-rubah. Nah, di sini rumusnya, makanya yang H-nya ini yang ditambah sesuatu. Kalau tadi temperaturnya yang dirubah-rubah. Ini sekarang kelembabannya. Itu ya. Kita lihat di tabel tadi kelembabannya. Kelembaban ini naiknya 55 ya. Jadi delta H-nya, sekarang pakai delta H karena kelembaban itu simbolnya H. Jadi kita ngitung bagian ini, delta H-nya dihampiri dengan nilai 5. Karena punya datanya perubahan H hanya 55 itu. Nah, pada saat temperaturnya 96, kelembabannya 70, kalau kelembabannya berubah sebesar 5, maka laju perubahan yang dirasakan tubuh, ini doge itu yang dirasakan tubuh ya, terhadap perubahan kelembaban, itu adalah, masukkan aja ini delta H-nya 5, jadi G9675, kita lihat lagi di sini. 9675. H-nya rubah ya. Temperaturnya selalu 96. Ini dikurangi G9670. Jadi ini dikurangi ini. Dibagi delta H-nya 5. Nah, perubahannya 1 gitu ya. Jadi kalau kelembabannya berubah sebanyak 5, temperatur yang dirasakan tubuh berubah sebesar 1 ya. Jadi ini lihat turunannya, ini sebenarnya turunan dua-duanya. Turunannya seolah-olah bisa terhadap perubahan T atau perubahan H gitu ya. Ada dua macam. Itulah yang dinamakan turunan parsial. Jadi yang ini namanya turunan parsial terhadap H terhadap kelembaban. Yang ini turunan parsial terhadap T. Nanti ngitungnya nggak harus gini nanti. Ada cara gampang. Oke, lanjut lagi. Tunggu. Banyak. Kan nilai limitnya itu cuma yang depannya aja yang ditambah delta-deltanya. Tergantung. Kalau kita yang ini ngeliat kelembabannya selalu 70. Jadi ininya selalu 70 konstan. G96 tambah delta T, kalau itu kan ditambah gara-gara 96-nya emang beda kan, temperaturnya emang beda. Ada perubahan ya. Ini lihat gini. Turunan kan Fx tambah H min Fx. X-nya temperatur dalam hal ini. Yang kedua itu yang diubah yang kelembaban. Ya, ini yang kedua, kelembabannya yang berubah. Itu ya. Iya, ini notasinya ini aja, lihat. Cuma di sini pakai do. Kalau di fungsi satu koma pakai D. Do, ini si Dodo. Oke? Lanjut lagi. Nah, ini baru definisi. Duduk ah. Nanti kalau sakit baru berdiri. Kagok. Turunan parsial. Nah, sekarang kita ngelihatnya fungsi X, Y sembara. Turunan parsial dari F terhadap X dan Y. Ini notasinya ini. Kalau tadi di sini temperatur. Ini kelembaban kan gitu. Sekarang X, Y aja umum. Bener sakit kalau bengkok tangannya. Turunan parsial terhadap X, Y. Notasinya boleh ini
Boleh juga ini F indeks X itu adalah ini ya tadi yang bagian X-nya yang divariasi. X tambah H ini Fx. Kalau terhadap Y yang divariasi yang bagian Y-nya. Nah, ngitungnya apakah harus pakai ini gitu ya? Kalau tadi belum dihitung sebenarnya baru pendekatan. Kan nggak menuju 0 di sini diambil delta H-nya 5 nggak menuju 0. Delta T-nya 2 yang nggak menuju 0. Makanya ini simbolnya hampiran. Nah, gimana ngitungnya? Nah, ngitungnya saya jelaskan lewat contoh. Gini, nanti ini baru dibaca belakangan. Coba saya lewatkan. Jangan pakai limit itu, susah kan? Limit-limitan susah. Nah, oke. Ngitung turunan parsial terhadap X. Ini gampang. Gini. Do F. Do X. Boleh juga nulisnya F indeks X. Itu adalah gini caranya. Turunkan terhadap X. Y-nya kayak konstan. Bukan kayak. Dianggap konstan. Jadi kayak gini. Seolah X pangkat 3 ditambah X kuadrat kali C pangkat 3 min 2Y kuadrat. Y-nya C ya. C kuadrat ditambah E pangkat X kuadrat C gitu. Ya, Y-nya kayak konstanta. Jadi kalau diturunin ke X ini jadi apa? 3X kuadrat gitu ya. Yang ini, yang ada X-nya aja diturunin. 2X, sisanya ikut aja konstantanya. 2X, Y pangkat 3 itu ya. Jangan C nulisnya ya, Y. Cuma di otak seolah-olah ini konstanta gitu. Min, nggak ada X-nya. 0. Turunin ke X. Kan nggak ada X-nya. Tambah E. Pangkatnya ada X-nya. E pangkat turunannya tetap. Kali turunan pangkatnya terhadap X. Y-nya ikut aja sebagai konstanta. Paham nggak? Cinderella paham nggak? Oh, ganti nama dia Cinderella. Oh iya, itu di sini jadi konstanta. Iya, dari tadi juga dibilang konstanta. Itu tuh, di bawah ada ditulis. Hah? Jangan dihapus. Hapus, nanti aja lihat videonya. Kan direkam. Turunan parsial terhadap Y. Sekarang kalian udah bisa mikir sendiri. X-nya dianggap konstan. Yang ada Y-nya aja diturunin gitu ya. Coba. Ini nggak ada Y-nya yang pertama. X pangkat 3. Jadi turunannya. Oh ya, notasinya dulu. Boleh gini, boleh gini. 0. Turunin Y-nya aja. 3Y kuadrat. Jadi 3. Ini mah neplok aja X kuadratnya. 3Y kuadrat sebenarnya itu turunannya. 4Y itu kan. Pangkat ada Y-nya nggak? Ada. Kalau ada berarti pangkat itu tetap kali turunan terhadap Y. Jadi apa? X kuadrat. Itu pintar. Anaya, paham nggak? Naya mana Naya? Nggak ada ya? Irsat nggak ada ya? Pada bolos. Ratu Kipas ada nggak? Ada. Si Egi itu Egi ya? Kenapa? Kamu mah udah terlalu apal saya. Oke, begitu. Belum? Apa nih? Ya pas gitu. Nggak bisa No, ngebuat. Hah? Sakit kena tenung. Tenung itu disantet Belajar. Gimana? sama orang Tiara Condong. Yang buah batu. Iya, sih. Absen. Nah,
Apa artinya turunan parsial? Coba kita lihat lagi. Tapi akan cepat aja ini saya. Gini, kita lihat tadi waktu dihitung, yang ini betul-betul turunan parsial ya. Cuma ngitungnya tadi kita aproksimasi. Delta T-nya nggak menuju 0 ini. Nah, yang penting turunan parsial tuh salah satu kan, salah satu konstan tuh. Kayak ini kan kelembabannya konstan 70. Kalau turunan parsial yang satu lagi temperaturnya yang konstan. Nah, geometrinya itu kok kita lihat ini. Toeng. Nah, apa artinya turunan parsial kalau secara matematiknya? Gitu ya. Itu perhatikan permukaan ini. Sebuah permukaan. Enggak, bukan seperempat bola, apa aja permukaannya. Nah, kemudian permukaan ini saya potong dengan bidang Y sama dengan Y0. Gitu ya. Coba, kalau balik ke sini. Balik ke sini tadi, kalau yang ke satu itu menyatakan X-nya, yang kedua itu menyatakan Y-nya ya. Ini kan I fungsi dari T dan A tadi asalnya. Nah, yang T itu bayangkan X-nya, temperatur, H itu, yang Y itu yang kelembabannya. Jadi, kita lihat, permukaan ini saya potong dengan bidang Y sama Y0. Hasil potongannya berbentuk apa? S/80. Hah? Bidang. Masa? Permukaan yang warna-warni dipotong bidang. Hasilnya apa bayangkan? Hasil potongannya. Hah? Ini Trapesium. seperempat lingkaran. 1/80. Enggak harus lingkaran. Ini bentuknya bisa permukaan sembarang. Apa kayak melengkung? Kalau yang melengkung. Garis atau lempengan? Hah? Masa? Setengah lingkaran. Iya. Ini ada permukaan mana ya? Nggak ada ya. Ini Pak mouse. Nah, ini permukaan tapi atasnya aja, mouse atasnya aja. Dipotong bidang datar, Mas ya. Hasil potongannya apa? Masih permukaan tersebut. Masih mau kasih Enggak. Gimana? Dipotong bidang lurus sama saya. Potongannya hasilnya apa? Ini hanya atasnya aja. Hanya atasnya aja si mouse ini. Enggak bawahnya, enggak pinggirnya ya. Dipotong bidang. Saya. sih. Nah, grafik ya. Grafik. Lengkungan kan? Bukan masih permukaan jadi lengkungan. Jadi hasilnya sebuah kurva ini betul? Yang ini aja. Potongannya dong. Hasil potongannya ya Edge-nya. dipotong jadi apa? Itu kan berarti Bukan sapi dipotong ya tetap sapi itu bukan. Maksudnya potongannya tuh bentuknya apa? Irisannya itu. Enggak garis lengkungan. Tergantung permukaannya ya. Bukan yang tegak ini ya, bukan tegak atau yang datar ini, tapi yang ini aja. Nah, tadi kan permukaan dipotong dengan bidang Y sama dengan Y0. Jadi di perpotongannya ini, di lengkungan ini, Y-nya selalu Y0, betul? Titik yang manapun pada lengkungan ini, Y-nya pasti Y0. Kenapa? Iya, karena tadi kan pada bidang Y sama Y0 gitu kan. Ya. Jadi di yang biru itu semua Y-nya Y0. Hasil potongannya ya ini X sama Z-nya ganti-ganti ya. Ah, jelek sih dari 5. Baterainya yang di baterai udah mau habis. Tapi Oh, enggak kan? Cek. tenang disediain 10 sama dia. 10 alat. Aduh, kecapit. Begitu ya.
Jadi hasilnya lengkungan. Sepanjang lengkungan ini nilai Y-nya selalu Y0. Udah paham? Cinderella paham nggak? Karena dia berada pada bidang Y sama dengan Y0 kan. Nah, berarti sepanjang lengkungan ini yang berubah-ubahnya hanya Z dan X ya, betul? Y ini selalu Y0. Jadi kalau Y0-nya ini 10, ya selalu di lengkungan ini Y-nya 10. Jadi mirip dengan ini kan kelem apa? Kelembapannya selalu 70, temperaturnya aja yang diubah-ubah. Itu X-nya itu. Nah, turunan parsial itu tak lain adalah kemiringan garis singgung di titik yang diminta ya, pokoknya pada lengkungan ini. Titiknya bisa beda-beda. Jadi, turunan parsial itu tak lain adalah kemiringan garis singgung dari lengkungan tersebut. Jadi, kemiringan garis singgungnya itu nilai Y-nya selalu konstan. X-nya berubah-ubah. Z dan X ya. Soalnya Z fungsi X aja. Oke, bawahnya nggak saya teruskan ini. Untuk menyingkat waktu. Jadi, pokoknya kalau ada permukaan dipotong bidang Y sama dengan Y0, maka yang variabel tinggal X dan Z. Nah, saya langsung ke bawah aja, nggak mau panjang-panjang. Maka do F do X itu adalah, bukan. Kemiringannya ini adalah tak lain yang tadi, do F do X gitu ya. Yang berperan hanya nilai Z dan nilai X-nya aja. Y0-nya berperan, tapi konstan gitu. Udah cukup diketahui itu geometrinya. Hah? Iya, F sama Z itu sama aja. Mana? Yang kedua. Kalau yang kedua kalian udah bisa nebak. X-nya konstan ya. Y-nya yang berubah-ubah. Kayak di sini tadi turunan parsialnya. Bagian yang kedua yang berubah-ubah. Ini, yang merah. Bagian pertama konstan. Jadi munculnya itu dari mana? Irisan permukaan dengan bidang X konstan. X sama X0. Irisannya kembali lengkungan. Nah, turunan parsial dari F atau Z sama aja terhadap yang berubah-ubah mana? Y-nya ya. Turunan parsial dari F terhadap Y itu tak lain kemiringan dari kurva ini di titik yang diminta ya. Gitu. Oke. Sudah, ngebut aja. Sekarang sehubungan. Nah, bagaimana sekarang kalau bentuknya implisit gini? Nuruninnya. Mencari turunan parsialnya. Kalau tadi kan gampang, yang ini nih contoh, mana tadi contoh? Yang ini tadi contoh gampang. Kalau ini ada setnya gimana? Nah, kita lihat sebagai berikut. Kalau bentuknya berbentuk implisit, bagaimana menghitung turunan parsialnya? Moga-moga nggak salah. Agak lupa-lupa. Nah, ya. Gini. Di sini set jelas fungsi X, Y ya. Variabel bebasnya X dan Y. Nah, kalau mau mencari do set do X, caranya turunkan aja seluruhnya terhadap X. Setiap bagian. Mencari do set do X ya. Nih caranya. Turunkan terhadap X. Apa? 3X kuadrat.
Turunkan terhadap X apa? 0. Turunkan terhadap X apa? Nah, tidak. Karena set bergantung ke X. Jadi, turunannya turunan ke set dulu kali turunan set terhadap X. Kalau yang ini kenapa enggak gini? 3Y kuadrat DY dx gitu ya. Kan terhadap X. Karena sebenarnya dy dx ini 0. X dan Y itu variabel bebas dua-duanya. Nggak ada saling keterikatan. Jadi kalau mau diturunin juga boleh ini. 3Y kuadrat kali dy dx. Kan semuanya mau terhadap X terakhir aja. Nah, dy dx itu 0. Jadi kalau nggak ada X-nya dia ya udah 0 aja. Tapi kalau si set nggak boleh. Karena X dan set terkait. Jadi turun dulu terhadap set kali dz dx. Yang ini gimana? Ada X, ada Y, ada set. Satu-satu. Yang 6X, Y, set. Kita pecah 2. 6X kali Y, set. Pakai perkalian. Ya. Turunan ke X apa? Yang ini. 6. Ini ikut aja ya. Pakai U kali V. Ditambah yang ini sekarang turunan ke set. Ini yang ini tetap. Saya kurung gini. Yang ini turunan ke X jadi apa? Yang Y-nya konstanta aja, betul? Yang setnya ada. Jadi apa? Kali gitu ya. Sebenarnya ini turun dulu ke set. Turun ke set kan hanya Y aja. Set kan diturunin 1 kali do set do X itu kayak yang di sini. Tapi ini cuma set pangkat 1 jadi turunannya 1 gitu ya. Y. Ruas kanannya 0. Bisa nggak? Paham nggak? Hah? Kenapa ruas kanannya propos? Kan ruas kanannya ini 1 diturunin kemanapun. Kan kita ini semua turuninnya ke X. Ini saya ganti aja lah. Untuk mencari do set do X, turunkan terhadap X. Jadi ini semua belakangnya terakhirnya turunan terhadap X. Dengan mengingat turunan Y terhadap X 0 karena saling bebas. Y dan X dua-duanya nggak ada kaitan. Iya, ini perkalian. UV. Nggak usah, kan yang Y nggak ada kaitannya dengan X. Jadi hanya ini, mau pakai perkalian boleh, nanti do Y, do X-nya 0. Jadi cukup yang setnya aja diturunkan. Set turunannya 1 ya. Kali do set do X. Jadi ini turun, mana pointernya? Turun dulu ke set kali do set do X. Kayak waktu nurunkan ini. Waktu nurunkan set pangkat 3. Tapi ini set pangkat 1. Nah, dari sini tinggal disusun do set do X sama dengan apa? Yang ini saya kebelakangkan minus 3X kuadrat ditambah 6Y set dibagi apa? 3 set kuadrat ditambah 6XY. Bisa? Ini yang ada turunannya satukan, yang nggak ada turunannya, yang nggak ada doset dos X-nya kebelakangkan, dibagi. Tuh gerak si lucu bingung. Hah? Aduh, pegal tangan gua kalau duduk.
Tidur harus berdiri juga. Hah? Paksa kakinya disemen dulu biar kuat. Ah, ini mau mana? Sebentar, hapus dulu ya supaya enggak. Ini mau diturunkan terhadap X. Ada mana aja yang dipengaruhi X? Yang X ini dan yang Z ya. Y-nya mah nggak dipengaruhi X, dua-duanya variabel bebas. Jadi ini dipengaruhi X, ini dipengaruhi X. Ya saya pecah jadi dua bagian supaya sebagai perkalian. Turunan perkalian. Jadi di sini tulis lagi ya. 6X Y Z. Mau dikurungnya gimana? Terserah, mau gini boleh. Turunin ini sebagai U, ini sebagai V terhadap X. Turunin terhadap X yang depan apa? 6Y kan? Betul? Dikalikan V ditambah ini tetap kali turunan yang belakang terhadap X. Tapi ini adanya set. Jadi turun dulu terhadap set kali do set do X. Kayak set kuadrat kan turunannya 2 set kali do set do X. Karena setnya bergantung ke X. Kalau set pangkat 1 turunannya apa? 1 kali do set do X. Betul? Nah ini 1 kali do set do X. Jadilah ini, 2 ini. Sama aja ini. Hasilnya sama aja, mau dikurung dimanapun. Berarti X, Y, jadi Y-nya sama X lah. Set dan X-nya saling bergantung. Y enggak ya. X dengan Y enggak bergantungan. Iya, nanti. Itu untuk turunan parsial terhadap Y yang satu lagi. Oke, ini hapus dulu ya. Oh, segini. Oh, harusnya di studi hall ya, ada podium yang bisa ditulisin. Tapi podiumnya jelek. Sekarang ada 2 untuk mencari do set do Y. Kenapa nyari do set do Y? Karena ini set fungsi X, Y. Ada turunan ke X, ada turunan ke Y. Namanya turunan parsial ya tadi. Itu turunkan apa ini? Bintang gitu ya. Bintang terhadap Y. Oke, kita turunin terhadap Y. X pangkat 3 diturunin terhadap Y jadi apa? 0. X dan Y nggak ada hubungan. Y pangkat 3 turunan terhadap Y. Turunan set pangkat 3 terhadap Y. Kuadrat. Turun dulu ke set karena nggak ada Y-nya di situ ya. Turun dulu ke set kali turunan setnya terhadap Y. Y. So, ini saya mau kurung gini. Y dan set bersambungan. Jadi saya mengurungnya gitu. Jadi apa? 6XY turunin ke Y. Jadi 6X kali si set ya. Ditambah 6XY-nya tetap kali set turunin ke Y. Jadi apa? Set turun ke set dulu 1 kali do set do Y. Nah, dari sini tinggal kalian susun do set do Y-nya. Yang nggak ada do set do Y-nya saya pindahkan ke belakang. Minus 3Y kuadrat minus 6X set dibagi sisanya 3 set kuadrat ditambah 6XY. Begitu. Paham? Tidak paham. Lanjut. Turunan parsial kedua. Saya mau tulis aja. Tadi kan turunan parsial pertama itu ada 2 ya. Ini dan ini. Do set do X dan do set do Y. Turunan parsial terhadap X, turunan parsial terhadap Y. Hasilnya kan fungsi dalam XY lagi, betul? Ya, kalau implisit ada setnya.
Kalau yang di atas, kalau eksplisit, hasilnya eksplisit, hanya ada X dan Z. Ini bisa diturunin lagi terhadap X dan Y, betul? Masing-masing. Yang ini bisa diturunin lagi terhadap X dan terhadap Y. Yang ini bisa diturunin terhadap X dan Y lagi. Jadi ada 4 turunan parsial kedua. Jadi gini. Kalau saya awalnya punya F, X, Y, maka saya ngitung do F, do X, hasilnya fungsi 2 peubah juga. Do F, do Y, hasilnya 2 peubah juga. Nah, ada turunan parsial kedua, yaitu si do F, do X tadi, ya, saya turunin lagi terhadap X. Salah notasi. Ini hasil tadi turunin lagi terhadap X. Gitu ya. Nah, notasinya menjadi ini. Boleh yang kiri, boleh yang ini. Boleh juga notasinya banyak. F turun ke X, turun lagi ke X. Gitu ya. Oke. Jadi kalau contoh tadi saya comot, sekalian contohnya. Ini. Coba nanti bilang. Sorry, saya hapus dulu supaya bisa dicomot. Bos. Coba kita lihat. Ini. Nggak keambil. Sebentar. Mau di crop dulu ini. Comot, pindahkan ke bawah. Kegedean, kecilin aja. Jadi, kalau mau kita hitung, F X itu hasilnya apa? Ini artinya apa? Tadi sama aja ini, 3 notasi ini. Turun ke X, turunin lagi ke X. Ini udah turun ke X, turunin lagi ke X. Jadi hasilnya apa? Hah? 6X ditambah, hah? Ditambah, ini dua-duanya ada X. Pakai perkalian lagi ya. Saya kurung. Ini kali ini kan. Nah, jadi 2 suku apa? Turunan ini ke X. Jadi apa? Pangkat tetap dikalikan turunan ke X. Jadi apa? 2XY. Ntar dikali 2XY itu. Ditambah ininya tetap kali turunan yang kurung kedua terhadap X. Paham nggak? So, dilihat dulu. Rekam. Temennya ada. Setelah diturunkan ke X, tadi ya, sekarang mau diturunkan terhadap Y. Jadi notasinya apa? F, X, Y, ya. Atau notasinya do 2F. Nah, ini harus belajar bahasa Arab dulu. Karena ini nulisnya dari sini. DX, DY. Notasinya terbalik dia. Gitu ya. Kalau FXY itu artinya turun ke X, kemudian ke Y. Kalau pakai notasi ini, bacanya dari kanan dulu. Turun ke X, baru turun ke Y. Ya begitu kata yang bikin. Saya juga dulu protes ke dosen saya. Protes aja ke nenek moyang saya di akhirat katanya. Ini, kalau ini kan enak urutan. Turun ke X, baru diturunin ke Y. Nah, kalau pakai notasi ini, bacanya, nulisnya harus dari kanan ke kiri. Sama ini artinya dengan ini, turun ke X, baru turun ke Y. Pasti aja berarti. Iya, perjanjian. Perjanjian yang kayak gini namanya meja gitu. Saya mau ke Yang kayak kamu namanya orang gitu, bukan monyet. Nah, itu perjanjian kan? Saya nggak mau ikut berjanji, boleh nggak Pak? Hah? Nah, tapi ngulang tahun depan. Jadi isinya apa? Coba kalau kita lihat.
turun ke X, ini kan tadi ya. Sekarang turunin ke Y. Turun ke Y, suku pertama jadi apa? 0. Suku kedua turunin ke Y jadi 3Y kuadrat. Ada 2X jadi 6XY kuadrat ya. Ini dua-duanya ada Y-nya pakai UV lagi. Yang turun ke Y jadi apa? E pangkat tetap kali turunan pangkatnya terhadap Y apa? Itu kali kalau nulisnya V 2XY Terus ditambah ditambah yang ini tetap kali ini turunannya ke terhadap Y apa? 2. Gitu. Iya. X kuadrat. Kenapa? Turunan pangkat minus. Pangkat ini turunin terhadap Y. Tetap kali turunan pangkatnya terhadap Y. Turunan pangkatnya terhadap Y apa? 1 kali X kuadrat. Bang, tadi kan yang do F do X diturunin ke X dan ke Y. Sekarang mana jadi nggak ada. Sekarang yang do F do Y mau kita turunkan terhadap X. Nah, notasinya bisa gitu, bisa juga gini. Tuh, setelah turun ke Y, turunkan ke X. Nah, notasi ini yang kebalik gitu ya. Do 2F harus do Y, do X. Hasilnya apa? Coba. Yang ini nih. Yang saya kotakin hitam. Turunin terhadap X. Jadi apa? 3X kuadrat turunannya 6X, Y-nya neplok aja ya. 4Y turun ke X, 0. Dua-duanya ini ada X-nya, kita kurung sebagai perkalian lagi, betul? Yang depan dulu, turunin ke X. Jadi apa? Skor. Pangkat itu tetap kali pangkatnya turunin terhadap X. Jadi apa? 2C apa C? XY. Kupingnya kayak pangsit aja. Kali X kuadratnya ditambah yang depan tetap. Yang belakang turunin ke X. Jadi Cinderella paham nggak? Baru juga lihat katanya. Pokoknya pahami dulu baru nyatet. Neng, yang bajunya biru. Ini baju biru sebelah baju putih. Paham nggak? Hah? Alvina paham nggak? Alvina paham berarti yang lain paham. Nggak bisa nebak. Tuh, Alvina nggak paham apalagi kita, Pak. Ini kan siapa lupa lagi namanya? Mana ya? Grace. 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 Grace, kebaca. Aku masih direkam, Pak. Oh, masih direkam. Oke, satu lagi ya. Satu lagi. Itu, apa ini? Tuh, hilang. Kepala nulis lagi. Turunan tadi terhadap Y, bisa kita turunin terhadap Y lagi. Simbolnya FYY atau do 2F do Y kuadrat gitu ya. Jadi hasilnya apa coba? Mana ini? Do F do Y, turunin lagi ke Y. Jadi apa tuh? Turunin ke Y. 6x kuadrat. Hah? 6x kuadrat. Y kuadrat jadi 2Y kali 3, 6X kuadrat Y gitu ya. 4
ditambah titik-titik aja sendiri. Nggak mau juga, tetap aja nggak muncul. Oke, lanjut lagi. Parsial kedua selesai ya. Nah, Kairut nggak perlu lah. Kairut nggak perlu. Sekarang kita yang susah kita bikin gampang gitu ya. Kita skip teoretiknya ya. Karena waktu kita terbatas. Nah, Ada Pak. Hah? Di UAS ada. ini pasti keluar selalu. Nah, saya nggak akan masuk ke terlalu teoritis ya, tapi ke apa hitungannya teknis. Coba kita lihat gini. Turunan berarah tuh lihat dulu gambar. Gambar si Aki. Nah, dulu waktu menggambar ini mas saya belum aki-aki, masih pemuda. Oke. Gini, ada permukaan yang di kotak-kotak warna. Apa itu? Biru katanya, abu-abu ya? Abu-abu. Abu-abu. Biru mah ini nih yang panah ini biru. Kemudian, oh ya, sambil saya perlihatkan dari sini juga. Ada permukaan gitu ya. Kemudian ada sebuah titik P di sini. Di bidang XY. Nilai fungsinya ini di permukaan. Paham? Ya. Kemudian ada sebuah vektor di bidang XY. Vektor U gitu ya. Harus vektor satuan. Itu harus diingat. Nanti di perhitungannya kalau bukan vektor satuan, harus dibikin satuan dulu, dibagi panjangnya. Jadi ada permukaan, ada titik P, dari titik P dihitung nilai setnya. P itu ini ya, pasangan urut X, Y. Ini. Dihitung nilai fungsinya, jadi ini persis di permukaan titik ini. Kemudian ada vektor di bidang XY. Nah, dari situ saya bikin bidang yang dibangun oleh ini vektor ini dan garis tegak ini. Bikin bidang. Tuh, bidangnya kuning. Ya. Bidang kuning bukan Golkar. Kalau Golkar jaket kuning. Ya. Irisannya akan berupa apa? Irisan si abu-abu dan kuning. Ya grafik tuh permukaan grafik, bidang grafik, parabola juga grafik. Kayak tadi irisannya apa? Kurva, itu kan? Betul? Ya. Oke, irisannya berupa kurva. Balik ke gambar yang ini. Tadi. Nah, irisannya ini bidangnya udah nggak digambar. Irisan bidangnya itu dibangun garis tegak ini dan vektor ini ya, vektornya diketahui nanti. Dibuat bidang, irisannya itu kurva merah. Kita mau menghitung kemiringan dari kurva merah ini. Tujuannya menghitung tanjakan kurva atau gradien kurva atau laju perubahan kurva atau kemiringan kurva gitu ya. Kalau untuk farmasi paling cocok kemiringan karena pada miring orang-orangnya. Gitu ya. Paham? Nggak penting segitiganya, pokoknya ini kurva merah, ini ada titik, berapa kemiringan garis singgungnya. Berarti ini kan dia ada bidang, terus ada titik di daerah definisi. Terus kita nyari titik di bidang itu. Terus diiriskan dengan bidang lain. Dengan permukaan. Terus kita nyari garis singgung dari abis itu. Kita nyari garis singgung dari kurva ini. Kemiringannya, bukan persamaan garis singgungnya. Hanya kemiringannya. Karena persamaan garis singgung, itu kan persamaan garis di ruang, itu nggak masuk bahan matematik B. Matematik A masuk.
Jadi hanya kemiringannya berapa itu. Kemiringan tuh menggambarkan apa? Kalau nilainya gede berarti curam, betul? Kalau hampir mendatar itu landai. Jadi kalau ini permukaan gunung, lereng gunung ini, titik di sini lereng gunung, nah itu menyatakan apa? Kemiringan kurva ini kalau kita bergerak sepanjang kurva merah, kemiringannya berapa? Kalau besar berarti nanjak. Nah, vektor U-nya itu bisa macam-macam. Kalau saya ganti vektornya yang ini. Nih, vektor ini. Jadi bidangnya mana? Bidang irisannya dibangun vektor ini sama garis tegak ini. Nggak digambar bidangnya. Hmm. Nanti irisannya kurva yang merah ini. Kemiringannya lebih tajamnya, naik. Nanjak, betul? Kalau yang tadi kan nggak berapa nanjak tuh. Kalau ini lereng gunung, kalau kita gerak ke sana, nggak berapa nanjak. Nanjak, tahu nggak? Itu ya. Kak, ijo itu ujungnya ijo tuh nggak kena bentuknya kan? Nggak kena bentuk ya. Bentuk apa? Bentuk sapi. Hah? Bukan. Ini di permukaan. Dari titik P, tarik ke permukaan. Hijau kanan mah hanya untuk membantu aja. Ini mah nggak ada juga nggak apa-apa. Supaya ngegambarin bahwa ini sebidang vektor dengan garis ini. Nah, kita lihat. Kalau saya putar arah vektornya. Nah, kalau ke sana nanjak sekali, betul? Sana, nanjak. Sini agak menurun gitu kan kemiringannya ya. Itu lihat garis singgung yang biru gitu. Ini agak mendatar. Kalau ke sini malah turun ya. Tuh, ininya juga negatif. Turun. Turun gitu ya. Nah, oke. Nah, jadi bergantung pada apa ini kemiringannya? Bergantung kepada vektor arah ini, betul? Kalau yang ini kan udah pasti nih garis yang tegak ini diputar-putar juga garis tegaknya sama aja kan? Yang menentukan kemiringannya berapa? Si vektor arah ini, betul? Nah, begitulah ceritanya kawan. Oh, bukan kawan, mahasiswa. Nah, saya nggak akan menurunkan bentuk teoritisnya, tapi langsung cara ngitungnya. Gini, balik-balik sini. Nah, kemiringan dari garis singgung di titik P ini, notasinya adalah ini. Saya tulis aja. Turunan fungsi 2 peubah pada yang menentukan kan arah vektor U-nya tadi, betul? Ya. Di titik P, sebenarnya di titik ini bukan P nih, titik yang di permukaan lereng gunungnya itu. Itu adalah ngitungnya langsung dikasih aja rumusnya segitiga terbalik di titik P dikalikan U. Apa itu segitiga terbalik? Segitiga terbalik adalah segitiga yang tidak tegak. Bukan. Grad F di titik P itu isinya adalah vektor berisi turunan parsial terhadap X dihitung di titik P, koma turunan parsial terhadap Y di titik P. Gitu ya. Oke. Jadi ini rumusnya sebab ada ceritanya panjang munculnya di sini. Nah, ini kemiringan dari kurva di titik P pada arah vektor U, karena U-nya berubah-ubah, kemiringannya berubah. Sama dengan ini bacanya grad. Grad. G- G-R-A-D. Grad. Gradient. Grad F dihitung di titik P dikalikan vektor U. U-nya harus vektor satuan. Dengan grad F itu apa? Turunan parsial direndengkan jadi vektor. Turunan ke X, turunan ke Y. Nah, itu vektor. Kenapa jadi ini nggak saya turunkan?
Gitu ya. Saya mau melihatkan gambar ini digedein. Jadi dijelaskannya barusan mundur ini. Yang ini. Oh ya, ini namanya turunan berarah ya. Turunan berarah. Diterjemahkan dari ini. Directional derivative. Nah, kita lihat. Kalau vektor arahnya si U-nya itu adalah vektor 1, 0. Coba kita lihat di sini. Vektor 1, 0. Vektor 1, 0 adalah ini X, Y, Z. Vektor 1, 0 adalah di sini, betul? Ya, di bidang X, Y. X-nya 1, Y-nya 0. Vektor 1,0. Ini yang di bawah ini nih. Kalau U-nya vektor 1, 0. Tapi 1, 0-nya ini. Kan kalau vektor tuh kalau saya geser di sini juga sama. Ini 1, 0 juga ya. Paham? Ini vektor ini kalau saya geser-geser dimanapun asal searah dengan yang ini. Dia tetap 1, 0 nih. Jadi vektor 1, 0-nya di sini digambarkan di sini pangkalnya di titik P. Ini vektor 1, 0. Nah, kalau vektornya vektor 1, 0, kemudian ini garis tegaknya yang ini, tadi, dari titik P ke nilai fungsi, kita bikin bidang yang dibangun yang tegak ini dan vektor 1, 0, irisannya adalah yang merah. Ya, bidangnya nggak digambar, ini gede gitu harus ini. Nah, harus segitu bidangnya. Nah, gitu ya. Irisannya yang merah, tapi kalau digambar malah membingungkan. Maka turunan berarah tadi yang di bawah rumusnya ini, tak lain adalah turunan parsial doang. Kenapa? Karena ini tadi apa? Saya tulis ulang ini. Ini kan tadi vektor turunan ke X di titik P, koma turunan ke Y di titik P, gitu kan? Dikalikan vektor kalau 1,0 vektornya. Kan tinggal turunan parsial terhadap X aja. Ini kan ini kali ini ditambah ini kali 0. Ya, Jadi kalau 1,0 adalah vektornya ya? Oh, iya. ya nanti di soal U-nya ditentukan pada arah U. Sebaliknya, kalau vektor arahnya 0,1, jadi vektor arahnya ke sana, ini yang ini sana, maka turunan parsial itu kalau dihitung, tadi rumusnya dimasukkan, tinggal turunan parsial terhadap Y. Nanti di tutorial akan jelas ini ada soalnya menyangkut ini. Nah, begitu aja ceritanya. Sekarang mah saya mau ke soal-soalnya supaya Sekarang udah 12, gimana? 12, 21. Oh, udahan dulu soalnya nanti. Oke. Jangan.